Telah hadir di perkuliahan hari ini. Berbicara tentang lingkungan kawasan pesisir, maka tidak bisa kita lepas dari pembahasan terkait pengelolaan sampah atau limbah padat di kawasan pesisir dan kepulauan. Pengelolaan lingkungan kawasan pesisir merupakan kewajiban bersama berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara umum. Adanya industri di kawasan pesisir memberikan pengaruh terhadap kualitas lingkungan kawasan pesisir. Hal ini menjadi penting, mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki perkembangan industri yang cukup tinggi dan beberapa industri berada di sekitar kawasan pesisir. Seharusnya, pelaku industri tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga memikirkan aspek lingkungan. Beberapa kasus pencemaran terhadap lingkungan pernah menjadi isu nasional, bahkan internasional, khususnya yang terjadi di kawasan pesisir dan kepulauan. Misalnya, pencemaran Teluk Buyat di Sulawesi Utara yang berdampak terhadap timbulnya berbagai macam penyakit yang menyerang penduduk yang tinggal di sekitar teluk tersebut. Limbah yang dibuang ke laut tidak hanya membahayakan biota laut, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia. Karena wilayah pesisir merupakan wilayah yang sumber daya alamnya dimanfaatkan oleh manusia. Para pelaku industri kadang mengesampingkan pengelolaan lingkungan yang menghasilkan berbagai jenis limbah dan sampah. Padahal, limbah bagi lingkungan hidup dapat membahayakan kesehatan maupun kelangsungan kehidupan masyarakat umum yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Limbah padat yang dihasilkan oleh industri sangat merugikan bagi lingkungan jika limbah padat tersebut tidak diolah dengan baik untuk kemudian tidak membahayakan lingkungan. Selain dari limbah industri, limbah cair dan limbah padat di kawasan pesisir dan kepulauan juga dapat berasal dari rumah tangga. Bahkan di beberapa wilayah pesisir, sebagian besar sampah padat berasal dari rumah tangga yang ada di sekitar wilayah pesisir dan kepulauan. Limbah cair dan padat dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Namun, sebenarnya limbah dapat dikelola sehingga tidak membahayakan. Bahkan dapat dimanfaatkan kembali jika didaur ulang dengan benar, khususnya limbah padat. Sebagian besar masyarakat masih memahami limbah atau sampah merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga, dan tidak akan digunakan lagi. Padahal sebenarnya limbah dapat diolah sehingga dapat digunakan pada kondisi tertentu atau pada peruntukan tertentu. Limbah atau sampah dapat memberikan dampak negatif jika dibiarkan terlalu lama dan akan menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan sampah dengan benar. Maka, hal ini kemudian selain mencegah terjadinya penularan penyakit melalui sampah yang ada di sekitar lingkungan, juga dapat memberikan dampak dari segi ekonomis atau memberikan nilai lebih dari segi ekonomis. Oleh karena itu, sangat penting untuk membahas bagaimana pengelolaan sampah padat atau limbah padat di kawasan pesisir dan kepulauan. Sebagaimana penjelasan kita pada pertemuan sebelumnya, bahwa karakteristik masyarakat kawasan pesisir dan kepulauan terkait pengelolaan limbah yaitu mereka kemudian hanya membuang limbahnya di sekitar rumah mereka dan tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu. Dan tentu ini menjadi sebuah hal yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat di kawasan pesisir dan kepulauan. Dan kita sudah ketahui bahwa limbah cair dan padat dapat menyebabkan air terkontaminasi agen penyakit tertentu, seperti agen kimia dan mikroorganisme patogen. Limbah yang dibuang di sekitar rumah dapat menjadi tempat hidup vektor dan bakteri patogen. Dampaknya yaitu dapat menimbulkan penyakit
tertentu seperti diare akibat air yang tercemar bakteri coliform atau E. coli, dan banyaknya binatang pembawa penyakit seperti tikus yang kemudian dapat menjadi vektor penyakit di kawasan pesisir dan kepulauan, dan juga dapat menyebabkan terjadi penyakit kulit dan penyakit saluran pencernaan lainnya. Selain itu, hal yang memperparah banyaknya limbah padat di kawasan pesisir dan kepulauan adalah limbah cair dan limbah padat di wilayah pesisir tidak hanya berasal dari kawasan pesisir, dan limbah tersebut juga dapat berasal dari sungai yang terhubung dengan laut. Artinya, limbah yang masuk ke sungai akan kemudian secara tidak langsung akan mencemari laut akibat arus air yang kemudian membawa agen penyakit tertentu atau membawa limbah tertentu dari sungai ke laut. Dan tentu ketika sebuah limbah yang tidak diolah atau yang membahayakan lingkungan masuk ke dalam air, maka hal tersebut akan menyebabkan biota air atau biota laut yang ada di dalamnya akan mati. Dan bahkan hal tersebut secara tidak langsung akan membahayakan manusia, karena manusia mengkonsumsi biota laut, maka secara tidak langsung akan membahayakan manusia, seperti yang terjadi di Teluk Buyat ataupun yang terjadi di Minamata. Bagaimana cara mengolah sampah atau limbah padat di kawasan pesisir dan kepulauan? Karena di kawasan pesisir dan kepulauan merupakan kawasan yang rentan tercemar limbah padat dan limbah cair. Kenapa? Khususnya limbah padat, kawasan pesisir sulit untuk mengakses tempat pembuangan sampah akhir. Kenapa? Karena biasanya TPA jauh dari kawasan pesisir dan kepulauan, sehingga masyarakat kawasan pesisir dan kepulauan tidak memiliki akses yang baik dalam membuang sampahnya di TPA. Nah, sehingga mereka kemudian memilih membuang sampahnya di sekitar pantai atau di sekitar rumah mereka. Sehingga hal ini kemudian menjadi permasalahan dalam mengolah sampah atau limbah padat di kawasan pesisir dan kepulauan. Dalam mengelola limbah padat, biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu tanpa pengelolaan atau dibuang langsung ke TPA, dan juga yang kedua adalah dilakukan pengelolaan. Dalam hal ini, misalnya sebuah industri ketika membuang limbahnya maka harus atau wajib untuk melakukan pengolahan terlebih dahulu. Nah, biasanya industri yang berada di sekitar kawasan pesisir dan kepulauan, mereka terkadang tidak melakukan pengolahan limbah padatnya ataupun limbah cairnya dan langsung dibuang ke laut atau sungai di sekitar industri tersebut. Alasannya karena biaya operasional yang cukup tinggi, dan tentunya hal ini dapat membahayakan lingkungan. Ya, memang dari segi ekonomis menguntungkan industri dengan tidak mengeluarkan biaya operasional, tetapi dapat membahayakan lingkungan. Maka sebenarnya pengelolaan limbah padat di kawasan pesisir dan kepulauan juga dipengaruhi oleh aspek perilaku pelaku industri dan perilaku masyarakat yang ada di sekitar kawasan pesisir dan kepulauan. Mas ingat Great Pacific Garbage Patch? Ya, atau dikenal dalam bahasa Indonesia Pulau Sampah Pasifik Besar atau arus sampah Pasifik, merupakan perputaran partikel sampah laut di tengah Samudra Pasifik Utara yang ditemukan pada tahun 1985 dan 1988. Pulau Sampah Pasifik Besar dijelaskan dalam
artikel yang dibuat oleh National Oceanic and Atmospheric Administration dari Amerika Serikat, di mana pada artikel tersebut dijelaskan bahwa beberapa ilmuwan di Alaska pada tahun 1988 mengukur plastik neostonik di Samudra Pasifik Utara, dan temuannya menunjukkan konsentrasi sampah laut yang relatif tinggi di perairan Samudra Pasifik Utara. Dan hasil temuan tersebut kemudian membuat para ilmuwan berpikir bahwa di perairan Pasifik lain yang arusnya cukup tinggi, pasti juga ada sampah plastik dengan konsentrasi yang tinggi, dan kemudian ternyata benar, ditemukanlah Great Pacific Garbage Patch. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan dalam mengelola sampah padat atau limbah padat di kawasan pesisir dan kepulauan? Nah, yang pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan pengolahan sampah padat dengan penerapan kebiasaan 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Dan 3 aspek ini sebenarnya aspek yang terdengar simpel tapi susah untuk diterapkan karena terkait masalah perilaku masyarakat di kawasan pesisir dan kepulauan. Padahal sampah padat, khususnya plastik yang ada di sekitar lingkungan kita, bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat atau bahkan bisa dijual pada pengumpul barang-barang bekas. Dibandingkan dibuang ke lingkungan, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, dan itu kemudian bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di lingkungan, khususnya di wilayah perairan seperti laut. Dalam menerapkan program 3R di kawasan pesisir dan kepulauan, masyarakat pesisir dan kepulauan harus dipahamkan tentang cara pemisahan sampah padat atau sampah berdasarkan kegunaannya, seperti organik maupun anorganik, sehingga nantinya dapat digunakan berdasarkan jenis kategori sampah tersebut. Dan hal ini masih menjadi permasalahan bagi masyarakat kawasan pesisir dan kepulauan karena mereka belum memahami konsep pemisahan sampah, sehingga sulit untuk kemudian memahamkan mereka tentang program 3R. Sampah organik merupakan jenis sampah yang sebenarnya mudah untuk dikelola dengan baik atau di-recycle, termasuk di kawasan pesisir dan kepulauan. Karena sampah organik ini dapat dibuat dalam bentuk composting atau membuat pupuk organik dengan metode composting, dan itu dapat dilakukan di sekitar pekarangan rumah. Nah, ini seharusnya harus dipahamkan ke masyarakat kawasan pesisir dan kepulauan, sehingga sampah organiknya tidak hanya dibuang di sekitar lingkungan rumah yang kemudian menjadi tempat perkembangan vektor penyakit ataupun agen penyakit tertentu. Adanya program 3R diharapkan dapat mengurangi sampah padat atau limbah padat di sekitar kawasan pesisir dan kepulauan, termasuk di laut. Karena pembuangan limbah padat di laut merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena laut merupakan tempat di mana manusia menggunakan sumber dayanya seperti mencari ikan dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, dan tentu ketika lautnya tercemar, maka biota lautnya pun ikut akan terkontaminasi agen tertentu, baik kimia maupun biologi. Kedua, laut merupakan tempat rekreasi dan lalu lintas atau transportasi, sehingga ketika terjadi pencemaran limbah padat di kawasan pesisir dan kepulauan atau di laut, maka tentu mengurangi estetika di wilayah tersebut.
dan bahkan bisa mengganggu aktivitas transportasi di wilayah tersebut. Bahkan beberapa artikel menyebutkan dampak dari pencemaran limbah padat di kawasan pesisir dan kepulauan, khususnya di laut, dapat kemudian membuat laut menjadi lebih dangkal. Mungkin khususnya di sekitar laut, di sekitar pantai, maka ini bisa merubah lingkungan di sekitar laut tersebut. Belum lagi limbah yang dibuang ke laut merupakan limbah beracun atau limbah B3 yang dapat membahayakan ekosistem yang ada di kawasan pesisir dan kepulauan. Upaya yang kedua dalam menangani permasalahan limbah padat di kawasan pesisir yaitu melakukan perubahan perilaku masyarakat pesisir dan kepulauan terkait pengolahan sampah yang tepat. Dan itu harus dilakukan dengan kampanye secara masif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa pulau-pulau kecil di Indonesia telah menjalankan program pulau bersih dan sehat seperti yang dilakukan di Pulau Baralompo. Dan ini merupakan program yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup atau para aktivis lingkungan hidup dan bekerjasama dengan universitas, dan tujuannya adalah untuk memahamkan masyarakat bagaimana membuat pulau mereka menjadi bersih dan sehat. Artinya terhindar dari sampah padat atau sampah plastik. Karena hal ini sangat berbahaya ketika dibiarkan atau tanpa ada upaya untuk mengendalikan atau mencegah pencemaran sampah plastik atau limbah padat di kawasan pesisir dan kepulauan. Beberapa kegiatan dilakukan di Pulau Baralompo terkait program Pulau Bersih dan Sehat, yaitu diantaranya kampanye sadar lingkungan, ada juga pelatihan pengelolaan sampah, dan pembentukan bank sampah. Nah, tentu program ini menjadi program yang sangat penting dalam menjaga wilayah pesisir dan kepulauan dari pencemaran limbah padat. Berikutnya yang ketiga yaitu penggunaan Trans Skimmer Warbird dan memudahkan akses TPA. Nah, yang pertama tentang Trans Skimmer Warbird itu kapal yang kemudian berfungsi untuk mengumpulkan sampah padat atau sampah plastik yang terapung di sekitar perairan seperti di laut. Nah, tentu adanya perahu pengumpul sampah ini merupakan teknologi yang harus diterapkan khususnya di wilayah sekitar sungai atau pertemuan sungai dengan laut. Kenapa? Karena di situ biasanya sampah plastik atau sampah padat banyak terapung di sekitar wilayah tersebut. Dan ketika ada perahu tersebut, maka akan mengurangi jumlah volume sampah yang terbawa ke laut lepas. Dan yang kedua tentang memudahkan akses TPA. Nah, salah satu permasalahan sampah padat di wilayah pesisir adalah akses TPA yang terlalu jauh. Karena memang secara aturan tidak boleh membuat TPA di sekitar wilayah pesisir, dan itu dimuat dalam SNI 03-3241 1994 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA atau tempat pembuangan akhir atau pengelolaan akhir sampah. Dan tentu hal ini akan mempersulit masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan untuk membuang sampah mereka. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menyediakan TPS di sekitar kawasan pesisir yang kemudian akan diangkut oleh truk pengangkut sampah untuk dibawa ke TPA. Nah, bagaimana dengan pulau kecil?
seharusnya ada perahu yang difungsikan untuk memuat sampah-sampah plastik yang ada di kawasan pesisir atau di kawasan pulau-pulau kecil. Sehingga sampah tersebut akan ditampung ke TPS di sekitar kawasan pesisir dan kemudian akan dibuang ke TPA untuk kemudian diolah.